Dia Allah yang luar biasa, yang ada bersama dengan kita. Apapun yang ada di depan kita nggak perlu khawatir lagi. Haleluya Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Terima kasih Tuhan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Di dalam Dia yang memberi Kekuatan. Tuhan Yesus penolong. dan sahabat. Kami percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Kau yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan lebih lagi. Ya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan dengan iman. Kemenangan darimu. Sama-sama. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan lebih lagi. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya.
Kita percaya kita menerima kemenangan dari Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita percaya kita memiliki Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Allah yang begitu besar, Allah yang begitu dahsyat. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Saya serahkan kepada Pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau yang lebih tahu Tuhan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Kami boleh mengucap syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hadir-Mu di tengah kami dan memberkati kami pada pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh menyerahkan seluruh hidup kami pagi ini dalam tangan-Mu. Dan kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Setelah kami berikan persembahan pujian kami kepada-Mu. Percaya Engkau berkenan kepada kami
Apa yang kami persembahkan semuanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berbicaralah kepada kami agar kami mendengar dengan hati kami ya Tuhan. Engkau menguduskan hati kami dan pikiran kami agar kami benar-benar ya Tuhan menerima berkat dari kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, lengkapi dengan hikmat-Mu, dan urapi kami semua dengan urapan yang sama. Kami percaya Tuhan Engkau akan menolong kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami persembahkan doa kami. Amin. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di sini karena kemurahan Tuhan yang telah memelihara kita, dan hari ini kita ada di hadapannya untuk bersyukur dan mendengar firman Tuhan. Pagi ini saya beri judul firman Tuhan ini adalah Yesus Kristus Sang Raja. Ya, Yesus Kristus Sang Raja. Kita baca dulu ayatnya di dalam Wahyu pasal 17 ayat 14. Begini bunyinya. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka dipanggil yang telah dipilih dan yang setia. Ya, ayat yang baru kita baca itu bercerita atau memuat pernyataan bahwa Yesus itu adalah Raja di atas segala Raja. Ya, kebenaran ini akan kita pelajari pagi hari ini. Ya, pemahaman tentang Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja itu tidak datang dengan atau muncul dengan tiba-tiba, ya. Tidak dikarang oleh manusia atau terjadi pada saat Yesus hadir di bumi, ya tidak. Tetapi itu sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama, ya. Jadi jauh sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, Tuhan sudah memberikan janji ya kepada Daud khususnya, yang menjadi Raja Israel yang sangat berkenan hatinya kepada Tuhan. Ya, dan kepada Daud itu Allah berjanji dalam 2 Samuel 7 ayat 16 bahwa keturunannya itu akan menjadi raja dan tahtanya akan kokoh selama-lamanya. Ya, artinya dari keturunan Daud ini akan lahir seorang raja yang akan memerintah kerajaan Daud itu selama-lamanya. Ya, dan kita tahu bahwa setelah Daud mati, ya, kerajaan Israel itu diperintah oleh Salomo, ya, anaknya. Dan setelah Salomo, ya, kerajaan ini pecah menjadi dua. Ya, pecah menjadi dua. Ya, karena kesalahan Salomo akhirnya kerajaan ini pecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku yang disebut kerajaan Israel, dan ini diperintah oleh raja-raja yang bukan keturunan Daud. Ya, jadi ganti-ganti, ya, bukan keturunan Daud. Sedang kerajaan selatan itu dua suku itu disebut kerajaan Yehuda. Ini yang diperintah oleh raja-raja keturunan Daud. Hanya 2 suku. Nah, namun kerajaan Yehuda ini ya setelah kerajaan Israel itu habis, ya, raja-raja ditawan dan kerajaan ini lenyap, tinggal kerajaan Yehuda. Ya, kerajaan Yehuda ini akhirnya juga berakhir. Kapan? Setelah Raja Sedekia, raja terakhir dari kerajaan Yehuda ini ditawan ke Babel. Ya, dibelenggu, dibutakan matanya, dibuang ke Babel,
dan berakhirlah kerajaan Yehuda ini. Nah, kelihatannya janji Tuhan itu gagal. Ya, gagal. Karena kan tadi janjinya kerajaan ini akan kokoh selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah lenyap. Tapi ternyata pada zaman Sedekia itu habislah kerajaan Yehuda ini. Kelihatannya gagal, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan punya rancangan yang besar, Tuhan punya rancangan yang lebih dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Walaupun kerajaan ini berakhir, ya, tapi Tuhan terus mengulang janjinya. Ya, janji tentang keturunan atau kerajaan Daud ini akan kekal selama-lamanya. Tuhan terus mengulang janjinya dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 dan 6 itu dinubuatkan tentang seorang anak akan lahir katanya. Dan anak ini akan menjadi pemerintah raja damai katanya. Akan menjadi raja damai. Ini janji tentang kedatangan Yesus Kristus. Nah, Yeremia 23 ayat 5. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menumbuhkan tunas adil Daud yang akan jadi raja. Bahkan dalam Mika pasal 5 ayat 1 itu Mesias ini akan lahir di Bethlehem. Ya, karena dari Bethlehem ini, kota kecil ini akan lahir seorang yang besar yang akan memerintah dan memulihkan kerajaan Daud. Jadi Tuhan terus mengulang janjinya. Sebetulnya masih banyak janji Tuhan, namun saya tidak kutip di sini. Ya, dan ini janji yang dinyatakan dalam nubuatan. Jadi kesimpulan dari nubuatan itu adalah bahwa Yesus itu akan lahir dari keturunan Daud. Ya, lahir di Bethlehem, kota Daud. Akan menjadi pewaris tahta Daud dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Jadi nubuatan tentang Yesus ini sudah lengkap dalam perjanjian lama. Nah, apa yang dibuat oleh Allah? Allah menggenapi. Ya, tadi kita nyanyi bahwa Allah itu Allah yang berkuasa, Dia menggenapi semua yang dijanjikan. Dan lewat firman Tuhan pagi ini yang kita pelajari bahwa Yesus, nubuat tentang Yesus itu digenapi. Ya, dengan caranya sendiri. Tuhan itu punya cara tersendiri untuk menggenapi janjinya walaupun sulit. Ya, walaupun kelihatannya gagal, tapi ternyata digenapi. Nah, dari sini kita belajar bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan digenapi. Ya, mari kita teguhkan iman kita. Mungkin hari-hari ini kita tidak melihat janji Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Dia akan menggenapi semua yang dijanjikan. Dan lewat kebenaran ini kita juga melihat gitu ya, bahwa Tuhan itu selalu menggenapi janjinya. Nah, dalam penggenapan, ya, Yesus Kristus sebagai Raja, dalam penggenapan ada beberapa yang kita bisa lihat dalam Allah menggenapi janjinya ini, yaitu lewat silsilahnya. Ya, lewat silsilah dari Yesus kita melihat bahwa Yesus ini benar-benar lahir dari keturunan Daud. Dari 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, hanya 2 yang mencatat silsilahnya, yaitu Matius dan Lukas. Nah, ternyata saya akan cepat di sini. Ini hanya supaya saudara kalau baca silsilah Yesus itu ada perbedaan, tahu bahwa itu tidak salah. Ya, tidak salah. Kalau ada dari pihak lain yang memusuhi kekristenan, itu biasa suka cari-cari apa yang berbeda di Alkitab. Ya, lalu mereka mengatakan ini salah. Ya, orang Kristen itu punya kitab yang salah. Ya, tapi lewat penjelasan ini saya berharap kita bisa
meneguhkan iman bahwa tidak ada yang salah di dalam Alkitab, ya, termasuk dalam silsilah Yesus Kristus ini. Ada perbedaan. Ya, Matius itu memulai silsilah dari Yesus ini dari Abraham. Dari Abraham, lalu Abraham punya anak terus sampai akhirnya Daud dan berujung ke Yesus. Ya, jadi dari atas dimulai dari Abraham. Itu Matius. Ya, karena mengapa Abraham? Karena Matius itu menulis Injilnya ini untuk orang-orang Yahudi. Ya, untuk orang Yahudi, sehingga dia menekankan keyahudian Yesus, ya, sebagai keturunan Abraham. Nah, sedang Lukas itu memulai silsilah ini dari Yesus. Ya, jadi dibalik. Kalau Matius tadi dari atas Abraham, terus turun akhirnya Yesus. Lukas menulisnya terbalik. Ya, Yesus itu adalah anak ini mulai dari Yesus dan berakhir kepada Adam. Dan terakhir itu anak Allah gitu ya. Kalau kita baca di situ Adam. Ya, kenapa sampai Adam? Karena Lukas ini dia bukan orang Yahudi dan dia kepingin supaya Injil itu sampai kepada semua bangsa. Ya, jadi Matius itu menulis dari silsilah dari Abraham ke bawah, tapi Lukas membalik, ya, Yesus sampai kepada Adam, terbalik. Ya, Matius mencatat ada perbedaan di situ. Ayah Yusuf, ya, kalau kita teliti di situ dalam Matius 1 ayat 16 itu ayah Yusuf, ya, Yusuf suami Maria itu adalah Yakub. Sedang di Lukas Yusuf itu kata anak Eli. Nah, yang mana yang benar? Ini biasanya oleh orang-orang yang suka cari-cari kesalahan Alkitab itu diungkap. Mana yang benar? Katanya Yusuf itu anaknya Yakub. Tapi Lukas mengatakan Yusuf itu anaknya Eli. Nah, itu karena tradisi Yahudi, ya, yang tidak mencantumkan nama perempuan. Ya, orang Yahudi itu tidak mencantumkan nama perempuan di dalam silsilah keturunan itu. Ya, itu sebabnya yang dicantumkan itu adalah nama suaminya Maria, siapa? Yusuf. Ya, jadi sebetulnya Yusuf itu adalah menantu dari Eli. Menantu dari Eli. Ya, ini sekedar kita terus, ya. Matius itu menulis silsilah Yesus itu dari keturunan Yusuf. Ya, keturunan Yusuf atau ayah secara hukum. Ya, Lukas menulis garis Maria. Jadi secara darah, ya, Maria itu yang melahirkan Yesus. Jadi mewarisi darah dari Maria. Ya, dua-duanya adalah keturunan Daud. Ya, Yusuf itu dari jalur Salomo dan Maria itu dari jalur Nathan. Ya, ini sekedar supaya kita tahu bahwa Alkitab tidak salah gitu ya. Jadi penulisnya ini menulis dari sudut yang berbeda. Ya, jadi Daud itu kan punya banyak anak. Salah satu Salomo itu melahirkan keturunan dari Yusuf, sedang Maria itu dari Nathan. Ya, anak Daud yang bernama Nathan itu kok diurut terus akhirnya lahirlah Maria. Jadi kedua-duanya adalah keturunan Daud. Ya, jadi kesimpulan dari penjelasan yang singkat ini, kita pelajari ini panjang nih, bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud dan dia berhak menjadi raja yang akan meneruskan tahta Daud sampai selama-lamanya. Ya, baik secara garis darah yang diwariskan dari Maria, dari garis Nathan Maria
itu garis darah dia sebagai keturunan Daud, dan Yusuf sebagai laki-laki Yesus mendapatkan hak itu secara hukum. Ya karena biasanya laki-laki yang mewariskan tahta itu. Jadi lewat Yusuf, Yesus itu punya hak secara hukum bahwa dia adalah raja. Ya kita terus lewat kelahirannya. Ya, ini hanya sekedar agar kita percaya bahwa benar-benar Yesus itu adalah raja yang dinubuatkan. Ya, lewat kelahirannya, ketika malaikat Gabriel itu datang kepada Maria, salah satu yang disebut adalah bahwa Yesus yang akan dikandung Maria itu akan disebut anak Daud. Ya, jadi kepada Maria sudah disampaikan bahwa Yesus itu yang akan dilahirkan, dia adalah keturunan Daud. Ya, akan mewarisi tahta Daud. Saya baca ya, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Ini kata-kata malaikat yang sudah pasti tidak akan berdusta. Ya karena kalau berdusta dia jadi setan. Terus kelahiran dari Yesus ini di Bethlehem. Ya, kenapa di Bethlehem? Karena Yusuf dan Maria itu berasal dari leluhurnya, berasal dari Bethlehem, ya, Daud. Sehingga ketika ada sensus penduduk oleh Kaisar Agustus, itu sensus yang pertama katanya yang dibuat oleh seorang kaisar, mereka harus pulang ke tanah leluhurnya. Dan Yusuf Maria ini karena mereka keturunan Daud harus pulang ke Bethlehem. Kelihatannya kayak kebetulan gitu, tapi ini sebetulnya ada sebuah rekayasa ilahi. Ya, dalam tanda petik Tuhan merekayasa sedemikian rupa supaya nubuatan Mika ini digenapi. Karena dari kota kecil Bethlehem ini akan lahir seorang pemimpin besar. Dan Yesus lahir di sana. Dan dengan cara Tuhan yang kelihatannya kebetulan, ketepaan. Tidak, tetapi itu semua adalah campur tangan Tuhan, di mana Yesus lahir di Bethlehem sebagai kota yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika dalam Mika 5 ayat 1. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Ketika Yesus lahir, sebuah bintang, ya, tanda kelahiran seorang raja, itu tanda diberikan kepada orang Majus. Ya, orang Majus ini orang yang sebetulnya bukan penyembah Tuhan. Ya, mereka dari sebuah negeri yang jauh dari Yerusalem dan Bethlehem, mereka melihat bintang dan mereka tahu bahwa bintang yang muncul ini adalah tanda bahwa ada seorang raja yang lahir. Yaitu cerita Natal yang mungkin kita sudah hafal. Dan mereka pergi ke Yerusalem karena Yerusalem ini jadi pusat dari pemerintahan. Ternyata bukan di Yerusalem, di mana? Di Bethlehem, karena nubuatan tadi. Nah, apa yang dipersembahkan adalah emas, kemenyan, dan mur. Dan emas ini adalah hadiah yang biasa diberikan kepada raja-raja. Jadi lewat kelahiran ini, di mana dia lahir, lalu ada bintang yang dapat dibaca oleh orang Majus, itu lahirnya seorang raja, dan persembahan yang diberikan oleh orang Majus ini sebagai persembahan kepada raja, itu membuktikan bahwa yang lahir ini Yesus Kristus adalah raja. Lewat kehidupannya, seperti kita tahu bahwa Yesus itu tampil di antara
orang-orang Yahudi pada zaman itu tidak seperti seorang raja. Tidak menunjukkan bahwa dirinya ada seorang raja. Ya, tidak pakai mahkota, ya, pakaiannya juga sederhana, tidak punya prajurit. Pokoknya secara fisik tidak ada tanda bahwa Yesus ini seorang raja. Itu sebabnya mengapa dia ditolak. Kenapa? Karena kerajaan yang didirikan ini bukan kerajaan duniawi. Kerajaanku bukan dari dunia, katanya. Itu saya cantumkan di situ ayatnya bahwa kerajaan yang didirikan itu bukan dari dunia. Ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, itu sebabnya mengapa orang Yahudi menolak Yesus. Ya, ditolak. Ini raja apa ini? Ya, cuma mengaku-ngaku. Ya, sehingga ketika dia mati pun dia membuktikan bahwa dia adalah seorang raja. Ya, dan kita percaya bahwa nubuatan tentang Yesus Kristus itu adalah benar. Ya, lewat kelahirannya, lewat silsilahnya, lewat kelahirannya, lewat kehidupan dan pelayanannya ketika dia hadir di bumi ini. Matius 12 ayat 28 mengatakan kerajaan Allah itu yang sudah datang dalam pelayanan Yesus Kristus, di mana kuasa iblis dan dosa itu dikalahkan. Ya, dalam Matius 12 ayat 28 dikatakan begini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi ketika Yesus hadir dalam dunia ini, kerajaan Allah itu sudah hadir, sudah datang dalam dunia. Walaupun tidak nampak dengan mata, karena penampilan Yesus bukan penampilan seorang raja. Tapi kerajaan Allah sudah mulai beroperasi. Kerajaan Allah itu di mana Allah itu menjadi penguasanya, menjadi rajanya. Jadi lewat kehidupan Yesus, lewat silsilah pelayanannya, kita menyimpulkan bahwa benar-benar Yesus ini adalah raja yang dijanjikan. Puji Tuhan. Kita terus dalam pengharapan, ya, Yesus raja di dalam pengharapan. Nah, kerajaan Allah itu sudah datang sejak Yesus hadir di Palestina. Ketika dia ada di bumi Palestina, dia mengatakan kerajaan Allah itu sudah hadir ketika dia mengalahkan kerajaan setan. Ya, dan bukan berarti lalu setan sudah tidak ada sama sekali, bukan. Tapi sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus karena kerajaan Allah sudah hadir. Itu ketika Yesus di Palestina. Sekarang bagaimana? Sekarang kerajaan itu sedang bekerja di dalam hati atau kehidupan orang-orang percaya. Gereja bukan kerajaan Allah, tapi bagian dari kerajaan Allah di mana Allah bekerja dalam kehidupan orang-orang percaya yang dengan sukarela menyerahkan diri, tunduk kepada otoritas Allah, yaitu orang-orang yang mengakui ketuhanan Yesus Kristus. Memang kita tidak nampak, tidak melihat kerajaan itu secara nyata gitu. Ya, kalau ditanya di mana kerajaan Allah? Di dalam gereja bukan kerajaan Allah, tapi Allah sedang bekerja lewat gerejanya. Allah sedang melebarkan kerajaan Allah ini. Ya, dan hari-hari ini Yesus sedang bekerja terus. Ya, lewat gerejanya untuk mewujudkan kerajaan Allah itu. Dan kerajaan itu akan mencapai puncak penggenapannya pada akhir zaman. Ya,
Ini yang sedang kita harapkan, bahwa dia akan datang kembali pada saat Yesus datang kembali kedua kalinya. Itulah saatnya dia mewujudkan kerajaan Allah itu di bumi ini. Ya, pada waktu itu kata dalam Matius 24 ayat 30, pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi saat Yesus hadir kelak dia di bumi ini pada kedatangan kedua kalinya, saat itulah kerajaan Allah itu digenapi dengan nyata. Ya, ini hanya penafsiran karena tidak ada yang tahu tentang masa depan. Seperti yang saya katakan berkali-kali gitu, kalau nubuatan itu untuk masa depan, kita tidak boleh mengatakan, oh ini pasti benar. Nah, kita tidak tahu kok masa depan gimana. Karena Alkitab ini berisi cerita tentang bayang-bayang saja. Kok dikatakan kerajaan 1000 tahun yang akan didirikan Yesus di muka bumi ini. 1000 tahun itu juga belum tentu 1000 tahun dalam hitungan manusia. Itu hanya bayang-bayang. Ya, jadi apa yang dinubuatkan oleh Alkitab, kita tidak bisa mengatakan, oh ini masa depan pasti gini. Ya, kedatangan Yesus itu 2 kali itu ada banyak penafsiran. Dia mengatakan Yesus datang, kelak datang itu dia mendirikan kerajaan Allah, kerajaan 1000 tahun. Ada yang menafsirkan nanti didahului dengan antikris dan banyak tafsiran yang lain. Oke, kita tidak akan bahas itu karena itu akan panjang sekali. Tetapi kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Raja yang sudah dinubuatkan jauh sebelum dia lahir dalam dunia ini. Dan dia sedang menggenapi itu di tengah-tengah kita hari-hari ini. Untuk mendirikan kerajaannya kekal itu. Ya, yang dinubuatkan oleh Alkitab, yang ditafsirkan oleh beberapa hamba Tuhan, yang mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini, kerajaan damai, dan akan berakhir dengan kerajaan kekal di surga yang akan hadir di bumi ini juga untuk mengakhiri semua zaman, dan dia akan bertahta untuk selama-lamanya menjadi raja. Dan janji dalam Wahyu 3 ayat 21 begini bunyinya. Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang katanya, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ini yang menjadi pengharapan kita. Kelak ketika Yesus mendirikan kerajaannya di bumi ini sebagai raja, dan dalam kekekalan sebagai raja yang kekal selama-lamanya, kita akan bersama dengan dia. Kita akan bersama dengan dia. Siapa yang akan duduk? Orang-orang yang menang, katanya. Orang yang menang. Menang atas apa? Menang atas melawan kedagingan kita, dosa kita, melawan iblis yang menjadi biang dari semua kesusahan dalam dunia ini. Mari kita berharap ke sana. Hari ini kita sedang berdoa, datanglah kerajaan-Mu. Ya, satu kerinduan yang keluar dari hati kita untuk Yesus mewujudkan kerajaan itu di bumi ini dan sampai kekal selama-lamanya. Nah, kita sekarang masuk dalam Yesus sebagai Raja dalam kehidupan Kristen. Ini yang penting, yang menjadi penerapan dari semua. Kok tadi itu saya mengatakan bahwa Yesus itu dinubuatkan dia sebagai Raja, lalu digenapi ya lewat silsilahnya, lewat kehidupannya, ya, dan kita masih tak berharap gitu.
Yang berharap apa kelak dia akan jadi raja untuk selama-lamanya. Hari ini dia sedang bekerja di antara kita sebagai orang-orang Kristen yang hidup di Indonesia ini. Kita sebagai warga negara Indonesia yang baru merayakan kemerdekaan yang ke-77. Kita sebagai warga negara, kita bersyukur kita ada di Indonesia, ya, di mana kita masih bisa beribadah dengan bebas. Tetapi jangan lupa kita juga sebagai warga negara kerajaan surga. Kita punya kedua warga negaraan katanya. Yang sebetulnya tidak boleh kan kalau orang itu punya dua warga negaraan, warga negara Indonesia, tapi juga warga negara Belanda. Nggak boleh. Nah, tetapi secara rohani tidak ada yang larang. Ya, sebagai warga negara Indonesia, kita sekaligus sebagai warga negara kerajaan Allah yang harus dimasuki lewat kelahiran baru. Ya, seperti yang Yesus katakan kepada Nikodemus, ya, dalam Yohanes 3 ayat 5 dan 6 dikatakan begini, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah ini, kita melewati apa yang dinamanya kelahiran baru. Secara rohani, ya, kita dilahirkan baru. Dengan apa? Bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Ayat-ayat tadi. Dilahirkan dari roh. Kita dilahirkan baru di dalam roh. Oleh Roh Kudus itu. Kita menjadi anak-anak kerajaan itu. Jadi ini yang belum percaya harus perhatikan ini supaya kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita semua yang sudah lahir baru, kita adalah warga kerajaan Allah. Secara hukum di hadapan Allah, kita adalah warga kerajaan Allah itu. Nah, tapi apakah kita sudah menjadikan Yesus sebagai raja? Nah, ini yang kedua, yang penting bagi kita. Yang belum percaya harus percaya supaya jadi warga kerajaan Allah gitu. Tapi setelah jadi warga kerajaan Allah, apakah benar-benar kita menjadikan Yesus itu sebagai raja yang memerintah dalam hidup kita? Apa pengertiannya? Dia memerintah dalam hidup ini. Kita mentaati apa yang diajarkan oleh Yesus, yang dikatakan Yesus. Ya, dalam Matius 5 ayat 5 dan 20 saya cantumkan, "Aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Tidak lebih benar. Tahu bagaimana orang ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka begitu taat kepada Taurat. Mereka lakukan Taurat itu sampai titik komanya. Lakukan dengan taat gitu. Lalu Tuhan bilang, kalau kamu tidak melebihi kebenarannya daripada mereka, kamu tidak bisa masuk. Apakah kita harus masuk karena ketaatan kepada dalam kerajaan Allah? Tidak, kita masuk karena iman. Tapi setelah itu kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi ini mentaati hukum-hukum agama itu karena takut, karena ya harus benar gitu, harus hidup benar. Kita tidak. Yang mari kita taati karena kita mengasihi Tuhan. Itu artinya kita lebih dari orang ahli Taurat dan orang Farisi. Kalau menyaingi kebenarannya, titik komanya, mereka itu sampai titik komanya, itu mereka taati, mungkin kita tidak mampu. Tapi kita bisa melebihi kebenaran mereka dengan apa?
Kita mentaati dengan hati yang rela. Seperti yang kita doakan setiap saat. Tiap hari kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saya melihat bahwa ayat ini, doa bagian ini tidak hanya mengharapkan kehadiran kerajaan Allah itu akhir zaman, tapi hadir dalam hidup kita. Karena dikatakan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kapan itu? Hari ini. Artinya kita menyerahkan diri agar kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita seperti di surga. Surga itu kehendak Allah itu mutlak. Tidak bisa dibantah. Kalau dibantah, malaikat tuh keluar dia dari surga. Kehendak Allah di surga mutlak. Dan biarlah kita sebagai orang percaya, sebagai anggota kerajaan Allah ini, kita berdoa supaya kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita seperti di surga. Artinya taat mutlak kepada apa yang Tuhan kehendaki. Jadikan Dia Raja yang kita taati, yang memerintah atas hidup kita, dalam hidup kita sehari-hari, dalam praktek hidup kita sehari-hari. Kita mencerminkan, penundukan diri kepada Allah itu bukan karena takut, tapi karena hormat, karena kita mengasihi Tuhan. Kita sudah jadi warga kerajaan Allah, tapi masalahnya apakah kita benar-benar menjadikan Dia Raja kita, atau hanya pengakuan saja kita ini warga kerajaan Allah, ya tapi rajanya bukan Tuhan, bukan Yesus. Mari kita wujudkan doa kita itu, datanglah kerajaan-Mu dalam hidup kita sehari-hari. Jangan hanya berdoa tapi tidak taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Kita masih maunya sendiri gitu. Jadilah kehendak-Mu katanya seperti di surga. Oh, itu doa yang benar-benar harus diwujudkan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, benarkah Tuhan sudah jadi Raja kita? Yang ketiga, kalau kita sudah menjadikan Yesus itu Raja, sudahkah kita melayani Dia? Raja itu dilayani dalam Matius 25 ayat 13 ini sebuah bukan itu ya. Kita menemukan dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu cerita tentang bagaimana seorang raja akan pergi meninggalkan negerinya, lalu dia membagikan talenta-talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Dengan pesan, jalankan ini. Ya, kembangkan apa yang diberikan itu. Apa arti dari perumpamaan ini? Tuhan mau supaya kita melayani Dia. Sambil menantikan kedatangan Raja yang kedua kali ini, kita sedang melayani Tuhan. Membela, melebarkan kerajaan Allah. Dengan apa? Memberitakan Injil. Membawa orang lain masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kehidupan kita menjadi saksi Tuhan. Seperti yang tadi kita taat kepada perintah, kepada aturan kerajaan Allah ini dalam praktek hidup sehari-hari, sehingga apa yang kita katakan, yang kita saksikan itu tidak jadi sandungan ketika melihat hidup kita tidak karuan. Nah, kita ngomong tentang Tuhan tapi hidup kita tidak karuan, orang akan tersandung dan kita tidak akan membawa orang itu masuk dalam kerajaan Allah. Melebarkan kerajaan Allah. Ya, ini tidak berarti bahwa kita semua harus jadi pendeta gitu ya. Tidak. Dalam hidup sehari-hari, mari kita melayani Dia. Saya ingat ada gereja baru di mana di Probolinggo katanya. Ini biasanya menghasilkan atau menimbulkan reaksi dari gereja-gereja lain. Ya, saya belum dengar ini ya, karena belum ada persekutuan. Biasanya ada cerita nanti
Ya ada gereja baru gini-gini. Jadi dalam hati gembala-gembala ini ada rasa takut gitu. Kenapa? Karena biasanya begitu. Ya gereja baru ini bukan melayani Tuhan, tapi ngambil dari gereja lain gitu. Kalau ada orang yang curhat, ini pendirian saya gitu ya. Dari dulu saya berprinsip begini, kalau itu dari Tuhan, biarkan aja. Ya, kalau kita melawan berarti kita melawan Tuhan. Itu kata-kata dari Gamaliel, ya dosen dari Paulus. Ya, Paulus ini punya dosen Gamaliel yang mengatakan ketika orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin Yahudi itu mau membunuh rasul-rasul yang sedang melayani dan melebarkan kerajaan Allah itu, Gamaliel memberi nasihat, jangan dia apa-apain, biarkan aja. Kalau bukan dari Tuhan mati sendiri nanti. Tapi kalau dari Tuhan, kita ternyata salah kepada Tuhan. Itu selalu saya sampaikan kalau ada orang curhat gitu. Ya biar ada pendeta curhat gini. Biarin aja. Kalau kita melawan nanti kita melawan Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan nanti mati-mati sendiri. Gitu. Karena ada rasa ketakutan gitu. Sebetulnya makin banyak gereja itu makin bagus. Kenapa? Umpama itu jala, jaringnya makin rapat gitu. Jaringnya makin rapat. Dan kemungkinan dapat ikan lebih banyak kan kalau makin rapat. Kenyataannya ada seperti itu. Itu yang membuat gembala-gembala nanti gelisah. Ini gereja baru, ngambil dari sana, sini, mau ngembang, yang sana kempes. Ini bukan melayani Tuhan. Ini tidak melebarkan kerajaan Allah, tapi melebarkan kerajaannya sendiri. Mari kita melebarkan kerajaan Allah. Jangan ngambil dari gereja lain, itu tidak halal. Ya kita mau benar-benar melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Karena dialah Raja yang layak menerima segala yang ada pada kita. Dan yang terakhir adalah bersiap sedia menantikan kedatangannya. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Karena itu katanya berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Dari tahun 19 itu 1999 orang bingung, gelisah. Nanti tahun 2000 Tuhan Yesus datang katanya. Jangan buat program melebihi tahun 2000. Ya karena Yesus akan datang tahun 2000. Ternyata sekarang sudah 2022. 22 tahun sudah lewat. Tuhan Yesus belum datang. Kalau dikatakan bagaimana kok besok datang? Bisa saja terjadi. Bagaimana kok malam ini Yesus datang? Bisa saja terjadi. Karena tidak ada seorang yang tahu hari maupun saatnya. Yang penting adalah bagaimana kita berjaga-jaga. Apa yang Alkitab katakan itu benar. Seperti janji akan kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dia akan lahir, dia akan besar, dia akan mati, dia akan bangkit. Itu semua digenapi. Apakah janji kedatangan Tuhan ini akan luput? Saya yakin bahwa kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Walaupun kita tidak tahu kapan datangnya. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, yaitu hidup dalam kekudusan. Jaga kekudusan hidup ini. Jangan main-main. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Dan semua akan menghadap Tuhan kelak. Kalau dia datang saat kita sedang berjaga-jaga, puji Tuhan. Bagaimana kok sedang tidak berjaga-jaga? Tekunlah, setialah sampai akhir. Kita sudah ada di zaman yang paling akhir. Tuhan tidak rasa macam-macam gitu loh.
dasar hidup sesuka hati, atau kita mau lakukan apa yang hebat-hebat. Oke, kalau itu untuk Tuhan silahkan. Mari kita layani Dia dengan sungguh-sungguh sambil menjaga kekudusan hidup kita dalam ketekunan dan setia. Karena ketika Dia datang, kita akan berhadapan dengan Dia. Tuhan tidak nunggu kita siap. Tidak. Siap atau tidak, Tuhan akan datang. Yang penting adalah mari kita terus berjaga-jaga. Karena Yesus Raja itu akan menggenapi janjinya. Dia akan datang dan mendirikan kerajaannya di bumi ini. Dan kerajaan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita nyanyikan nyanyian mulia, sembah Raja mulia. Mari kita persembahkan hidup kita dengan penyembahan kita kepadanya. Karena Dia adalah Raja yang mulia itu, yang sudah hadir dalam dunia, hadir dalam hidup kita. Dan kelak Dia akan hadir untuk mendirikan kerajaannya di muka bumi ini. Dan kerajaan kekal dalam kerajaan surga. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Berdiri di hadapan Tuhan dan menyembah Dia Raja atas segala raja. Dia telah mati dibandingkan jadi Raja. Dia Raja yang maha besar itu sudah hadir dalam hidup kita. Mari kita muliakan Dia dan ketaatan kita kepadanya. Pelayanan kita kepadanya, berikan kemuliaan bagi Dia. Puji hormat dan kuasa.
firman Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa Dia benar-benar adalah Raja. Bukan hanya ada dalam nubuatan, tapi Dia Raja sudah membuktikan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia ada di dalam hidup kita menjadi Raja. Mari wujudkan itu. Lewat memuliakan Dia dengan kehidupan kita, ketaatan kita kepadanya. Muliakan Dia dengan apa yang kita buat, melayani Dia. Baik di gedung gereja ini maupun di luar, di rumah, kita sedang melayani Tuhan. Dan siapkan kita menantikan kedatangannya dengan hidup kudus dan benar di hadapannya. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi nyanyi dengan sungguh-sungguh sebagai rasa hormat kita kepadanya. Haleluya. Mulia, sembah Raja mulia, menyembah Engkau Yesus Raja yang Maha Besar. bagi Hanya Engkau yang layak terima segala sembah kami Tuhan. korban dan Hanya Engkau yang layak terima segenap hidup kami. agung kerajaannya, dari surga datang untuk dapur umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati